Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketandung trio belikan yang masih ngantuk malas menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur baiklah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kalau kita menghitungnya akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan mampu menghitungnya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat jasmani kita, nikmat sehat rohani kita, sehingga kita alhamdulillah dapat menggerakkan badan kita, dapat mengayunkan tangan kita dan melangkahkan kaki kita menuju tempat yang dimuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama yaitu melaksanakan salat Isya berjamaah dan salat tarawih berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa juga dengan bersyukur ini kita mengucapkan yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang baik. Bila mana kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kata-kata atau ucapan kita harus bisa memilih dan memilah mana yang bagus dan mana yang jelek. Maka dalam kesempatan kultum pada malam hari ini, saya insya Allah akan berbagi yaitu tentang bahayanya mulut atau bahayanya lisan. Sebab kalau lisan ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, atau mulut ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, lisan ini akan membawa kita ke neraka, lisan ini juga akan membawa kita ke surga, tergantung orangnya. Apalagi di dalam bulan puasa ini ada 5 hal atau 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Bukan batal puasa, tapi batalnya pahala puasa. Puasanya mah sah. Dari pagi ya, dari fajar sampai sore dia tidak makan dan minum, menahan lahar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Itu daripada apa? Dari akibat daripada dosa lisan. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Harus punya rem. Tahu rem? Ya. Kalau kita jalan ke puncak,
naik mobil tidak pakai rem, bagaimana rasanya? Long. Begitu juga lisan. Kalau lisan tidak pakai rem, itu dia bicara itu seenaknya saja. Kata orang Jawa, masa enaknya dewe. Ya, semaunya aja. Mau orang senang, mau orang tidak senang, terserah gua. Mulut gue. Yang begitu, mulut gue. Ya, lisan gue. Yang bicara gue. Kenapa lu yang repot? Itu jawabannya pintar sekali. Padahal dengan lisan ini bisa menyakitkan hati seseorang, bisa juga menyenangkan hati seseorang. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapat rahmatnya, akan kita dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut ke bahaya lisan. Ya. Bahaya lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, artinya maka hendaklah berkata yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kita bisa bicara dengan baik, tidak bisa bicara dengan benar, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliyasmut atau diam. Ya. Kalau seandainya kita tidak bisa bicara dengan yang baik-baik, yang benar, itu lebih baik diam. Enggak usah ngomong. Ya. Maka dari itu, para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktunya, Pak? Cuma 7 menit. Ya. Kembali ke bahaya lisan. Ya. Bahaya lisan. Yang pertama, ya, bahaya lisan. Begitu juga yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama ialah mengadu domba. Tetangganya yang tadinya baik-baik aja, akhirnya diadu domba. Ya. Yang satu dia bilang A, yang satu lagi bilang B. Ya, akhirnya berantem, diadu domba. Maka batalah pahala puasa. Percuma, Pak. Pada bulan puasa ini kita udah capek-capek, ya, nahan makan dan minum, nahan haus, akhirnya nggak dapat pahala. Kata orang Tasik mah capek gawe tak pake. Nyaho. Bagus mah capek gawe tak apa pakai. Pagun apa artinya pagun? Lanjut. Capek gawe tak pakai itu artinya udah capek-capek kerja. Ya. Dari subuh kita berangkat naik motor ke Jakarta. Udah capek-capek, pulang-pulang kita nggak dapat gaji. Kira-kira enak apa? Enak apa? Nggak enak.
rugi. Ya, rugi. Maka dari itu jagalah lisan kita selama bulan puasa. Bulan puasa ini latihan ya untuk menjaga lisan kita supaya setelah bulan puasa kita membiasakan diri untuk menjaga lisan. Lanjut nggak Pak? Biasakanlah 5 hal. Ya, 5 hal bahasa yang mengandung hikmah. Ini adik-adik, dek, dengar nggak dek? Biasakan 5 bahasa atau 5 yang mengandung hikmah. Ini kira-kira adik-adik apa enggak? Yang pertama, bila mana kita berjumpa ucapkan Assalamualaikum. Itu bahasa yang mengandung hikmah. Kita doakan selama muslim ya, sama-sama muslim. Itu yang pertama. Dek, dengerin. Kalau saya lihat nih adik-adik nih, kalau lagi main bola, dengerin. Kalau main bola, begitu mau menendang bola, dia nggak baca bismillah. Giliran bola nggak masuk, apa yang dia ucapkan? Apa yang dia ucapkan? Kok ketawa? Apa yang dia ucapkan? Bahasa hikmah atau bahasa hewan? Dengar adik, jujur aja, bahasa hikmah atau bahasa hewan? Jujur. Kalau ada yang mengucapkan bahasa hikmah dapat pahala, kalau bahasa hewan dapat dosa. Kalau dosa berarti masuk neraka. Mau. Mulai sekarang mau bertobat. Tobat. Ya Dek ya. Dek. Dari mulai sekarang biasakan bahasa yang baik. Mau nendang baca bismillah, nggak masuk astagfirullah, masuk alhamdulillah. Itulah bahasa-bahasa yang mengandung hikmah. Itu biasakan setiap hari lidah kita supaya terlatih untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang baik. Kalau tidak terlatih, kalau tidak terbiasa, misalkan dari kecil itu akan kebiasaan mengucapkan yang jelek. Betul nggak Pak? Kayu, kalau kita tidak bengkokkan dari kecil, sudah gede susah dibengkokin. Betul nggak Pak? Kalau masih kecil masih bisa dibengkokin, tapi kalau sudah dewasa susah. Terutama anak-anak kita, ya, marilah. Ya kita bimbing putra-putri kita ya untuk berkata-kata dengan yang baik. Mungkin hanya cukup itu aja karena waktu yang tidak memungkinkan. Mohon maaf bila mana ada kesalahannya, bila mana ada yang baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada kesalahan itu adalah merupakan kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.